Silakan Rohana. Ya, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kepada Wiranda, silakan pimpin doanya. Kita berdoa untuk bersama, berdoa dimulai. Baiklah, sekretaris. Nah, bukan aja lah kepada Sultan untuk mencatat siapa yang hadir dan yang nggak hadir ya. Baik, Bu. Siap laksanakan. Baiklah. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Jadi anak-anak Ibu sekalian, tolong dengarkan, Ibu akan menjelaskan, nanti Ibu akan tanya kembali apa penjelasan Ibu yang tadi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk akhlak terpuji yang harus diterapkan oleh remaja. Yang pertama yaitu mampu mengontrol dan menyelesaikan diri dalam segala situasi. Dan yang kedua yaitu mencari teman yang baik. Dan adapun bentuk-bentuk perilaku terpuji dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama menutup aurat. Wiranda, apa itu menutup aurat? Wiranda? Apa? Ya, Sultan, apa itu menutup aurat? Menutup aurat adalah apa, Bu? Menutup hal-hal yang tidak boleh dinampakkan oleh agama gitu, Bu. Sekali. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu menutup aurat. Menutup aurat itu adalah sesuatu yang harus dijaga oleh setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Adapun batas aurat untuk laki-laki yaitu antara dan lutut. Sedangkan aurat untuk perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua yaitu menjauhi perbuatan zina. Zina adalah perbuatan yang tercela yang harus dijauhi oleh umat muslim. Larangan zina disebabkan banyaknya dampak buruk yang timbul. Untuk menghindari perbuatan zina, Islam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam rangka menjaga pergaulan remaja agar terhindar dari penyimpangan perilaku zina, maka syariat Islam membuat batasan-batasan. Yang pertama yaitu laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang kedua yaitu laki-laki
laki-laki dan perempuan bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Dan yang ketiga yaitu amanah dan menepati janji. Amanah adalah suatu yang dipercayakan kepada seseorang kepada kita. Jadi apabila kita diberikan amanah kepada seseorang, maka kita tidak boleh mengingkari atas amanah yang diberikan kepada kita. Yang keempat yaitu santun dan tidak sombong. Apa itu contoh dari santun dan tidak sombong itu, Sultan? Contoh santun dan tidak sombong, Bu. Contoh kecilnya itu tentang Bu, ketika kita jalan-jalan ke pasar, terus ketemu sama guru kan disapa, disalami gitu, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi perilaku yang sangat baik dibutuhkan ketika bergaul dengan teman yaitu salah satunya yaitu kita harus memiliki sifat yang santun. Contohnya kalau kita bertemu di jalan dengan teman maka kita harus bersapa. Itu menjaga sikap sopannya. Sikap santun itu menyebabkan orang lain akan merasa nyaman bergaul dengan kita. Dilarangnya sikap sombong karena akan membuat orang lain menghindari kita. Jadi, anak-anak ibu sekalian, kita tidak boleh sombong terhadap orang lain maupun terhadap sesama manusia. Kalau kita sombong, maka teman-teman kita itu akan membenci kita dan Allah pun sangat membenci orang-orang yang sombong. Jadi, kita tidak boleh sombong ya. Baiklah, mungkin untuk pembelajaran kita ini cukup sampai di sini. Jika anak-anak ibu kurang paham, boleh ditanyakan. Cukup, Rahana. Baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita yaitu bentuk-bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama tadi menutup aurat, yang kedua menjauhi perbuatan zina, dan yang ketiga amanah. Yang terakhir yaitu sopan dan tidak sombong. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rohana. Sudah sarapan, Rohana? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, kita lanjut saja ya ke Sultan ya. Sultan, Wiranda, terakhir Yulia. Itu urutannya ya. 5 menit, Sultan. Baik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semua, selamat pagi. Pak lagi ngajar. Selamat pagi, Pak. Pak lagi ngajar. Apa kabar Nanda Kenapa? semua? Apa itu? Halo Nanda, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah Nanda semua, pada pembelajaran kita kali ini itu pembelajaran atau mata pelajaran SKI, kita akan membahas yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa di sini yang telah tahu atau pernah membaca apa itu Khulafaur Rasyidin? Anda tahu? Belum, Pak. Apa? Belum tahu Belum. lagi, Pak. Yuli tahu? Yuli? Halo Yuli? Yuli? Kayaknya nggak kedengaran ya. Baiklah Nanda semua, sekilas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah yaitu suatu sistem kekuasaan yang mana setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka digantikan oleh 4 khalifah
yang mana nanti dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Yang mana Khulafaur Rasyidin tersebut diambil dari kata bahasa Arab khulafa yang berarti pengganti, sedangkan Rasyidin yaitu adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang diberi petunjuk itu. Dalam sejarahnya ada 4 khalifah yang memimpin selama periode Khulafaur Rasyidin tersebut. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Mungkin nama-nama tersebut tidak asing bagi Anda semua, karena mungkin selama di SD telah sering mendengarkan cerita-cerita hikayat tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi pada kali ini kita akan sedikit mengenal keempat tokoh tersebut. Yang pertama itu dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dilahirkan dengan nama Abdul Ka'bah, yang nantinya dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan Abdullah. Jadi Abu Bakar ini adalah anak dari Abu Quhafah At-Tamim, yang mana Abu Bakar ini adalah orang yang pertama mengakui Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan beliau juga orang yang pernah menggantikan Nabi Muhammad sebagai imam waktu sholat. Jadi dan ada pun selanjutnya itu tentang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan umat Islam itu amburadul, kacau. Siapa yang memimpin itu kan nggak ada. Jadilah dibentuklah suatu permusyawaratan yang diwakili oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang mana kaum Ansor itu menganjurkan atau mengusulkan Sa'ad bin Ubadah, sedangkan kaum Muhajirin mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan dalil-dalil yang dengan faktor-faktor atau sebab-sebab yang telah yang Bapak ucapkan tadi, itu Abu Bakar adalah orang yang pertama mengakui Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Beliau juga yang telah menemani Nabi Muhammad SAW hijrah. Beliau juga yang pernah menggantikan Nabi Muhammad menggantikan imam salat. Jadi dengan faktor-faktor tersebut diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai khalifah. Dan adapun hambatan Abu Bakar selama menjadi khalifah ada beberapa hal. Yang pertama, banyaknya kaum-kaum yang membangkang gitu. Ada juga yang mengaku sebagai nabi, dan ada juga yang setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau ingkar atau murtad itu. Maka ada pun solusi yang dilakukan oleh Abu Bakar itu beliau memeranginya itu. Yang selanjutnya yaitu khalifah selanjutnya yaitu tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki sisi umur yang relatif beda dengan Nabi Muhammad, yaitu 13 tahun. Beliau lahir di Mekah. Beliau menggantikan Abu Bakar As-Siddiq itu melalui wasiat. Yang Abu Bakar kan dipilih berdasarkan permusyawaratan, sedangkan Umar bin Khattab dipilih berdasarkan surat wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah seorang yang pemberani, cerdas, dan kuat itu. Yang mana pada masa hijrah, yang mana kaum muslimin hijrah secara diam-diam, sedangkan Abu Umar bin Khattab itu beliau terang-terangan hijrahnya itu. Dengan gagah beraninya pergi ke Ka'bah kan berkata, saya akan hijrah katanya. Bagi siapa yang mau menentang saya, silakan dibegal saya di tengah jalan gitu. Maka tidak ada yang berani itu. Saking berani, saking kuatnya gitu. Dan selama pemerintahannya, Umar bin Khattab ini melakukan perluasan Islam, yang mana pada saat itu Islam mencapai 1/3 dari daratan dunia, ke utara sampai ke Eropa, sedangkan ke timur itu sampai ke Cina, sedangkan yang ke barat itu sampai ke Maghribi, yang sekarang kita kenal dengan Tunisia, Aljazaria gitu, khususnya di Afrika bagian utara. Jadi Ananda,
untuk dua khalifah lagi itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak ingin bertanya kepada Anda semua. Yang pertama Bapak tanya kepada Yuli. Yuli? Halo Yuli. Kayaknya nggak kedengaran. Bella Rohana, coba sebutkan 4 khalifah Rasyidin. Baik Pak, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat Utsman bin Affan, Pak. Bagus sekali. Ya, walaupun urutannya agak salah ya. Bella, selanjutnya Wiranda. Coba sebutkan cara pengangkatan Khalifah Rasyidin. Yang karena kita mempelajari baru dua ya kan, Abu Bakar dan Umar. Coba sebutkan cara pengangkatannya menjadi Khalifah. Lupa, Pak. Astagfirullah Wiranda. Bella, mulai lagi ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Lanjut. Jadi adapun cara pengangkatan Abu Bakar itu ya dengan lakukannya permusyawaratan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Sedangkan Umar yaitu dipilih berdasarkan surat wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Bapak ingin Ananda semua membaca dan memahami sejarah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib beserta cara pengangkatannya, kemudian prestasi-prestasi yang diperolehnya selama pemerintah tersebut. Baiklah Nanda, mungkin sekian. Untuk absennya Bapak ambil dari Google Form. Silakan diisi Google Form-nya. Bagi yang tidak mengisi, Bapak anggap tidak hadir. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sultan. Sultan ini nampaknya cocok jadi guru sejarah kebudayaan Islam. Cuman tadi koreksiannya yang disampaikan Umar bin Khattab itu, siapa saja yang mau menjadi yatim anaknya, silakan begal saya, hambat saya untuk melakukan hijrah. Dan satupun orang tidak mampu untuk menghambat Umar bin Khattab ini untuk hijrah ke Madinah. Dia terang-terangan yang lain ini. Oke, nggak apa-apa. Sejarah itu intinya harus banyak membaca, harus tahu orang, tempat, tanggal kejadiannya. Ya, sekira itu. Ini nampaknya Rohana udah keluar. Tetap stay ya, jangan keluar dulu sampai selesai sesi ini. Setelah ini Wiranda dan nanti terakhir Yulia. 5 menit saja ya. Silakan Wiranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak masuk ke lokal ke-7 ya. Jadi dalam artian pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya dulu kita untuk absennya. Untuk absen nanti kita serahkan kepada kepada Sultan Ademon. Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita itu belajar akidah akhlak, yang mana judul terangnya tema hari ini yaitu tentang mukjizat. Bagi anak-anak Bapak sekalian, ada yang tahu apa itu mukjizat? Kehebatan Pak, keajaiban Pak. Mantap. Yulia Ningsih. Yulia. Baik, nampaknya Yulia tidak mendengarkan. Maklum mungkin karena jaringan. Jadi di sini Bapak jelaskan, mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, yang mana mukjizat ini hanya diberikan kepada nabi dan rasul
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ciri-ciri mukjizat ini adalah pertama berasal dari Allah, yang kedua kejadian luar biasa yang di luar nalar manusia, yang ketiga itu terjadi secara tiba-tiba, yang keempat terjadi pada diri seorang nabi dan rasul, yang kelima sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang keenam berfungsi sebagai bukti kebesaran Allah. Nah, mungkin itu ciri-ciri mukjizatnya. Adapun contohnya, mungkin di zaman Nabi dahulu seperti mungkin tahu ya anak-anak sekalian tentang Nabi Ibrahim, yang mana dahulunya Nabi tersebut dibakar oleh Raja Namrud. Nah, api yang panas berubah menjadi dingin. Itu adalah suatu mukjizat dari Allah kepada seorang Nabi dan Rasul. Yang kedua itu dahulunya ada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ini bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Yang ketiga yaitu Nabi Sulaiman, yakni dapat memahami berbicara hewan dengan hewan. Jadi itulah mukjizat. Jadi mukjizat ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu seperti Nabi dan Rasul ketika di zaman supaya Nabi dan Rasul ini diyakini oleh umatnya. Jadi dengan artian ada pun di dalam itu seperti mukjizat, ada seperti karomahnya juga ada, maimunahnya dan irhas. Jadi kita masuk dalam karamah. Karamah artinya berarti kemuliaan atau kehormatan dan anugerah. Sedangkan menurut istilah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah ini suatu apresiasi mungkinnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terpilih. Karena karomah ini hanya didapatkan oleh hamba-hamba yang taat kepada Sang Pencipta. Dan adapun pengertian maunah, yaitu menurut bahasa berarti pertolongan, sedangkan menurut istilah adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Jadi maunah ini adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya dalam keadaan sulit atau dalam menjepit. Nah, inilah maunah ini. Adapun contoh maunah ini adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada sekumpulan orang yang selamat dari bencana alam. Seperti kemarin, contohnya di Kecamatan Telamo ya ada TDB dulu ya, tanggap darurat bencana. Di situ ada bencana yang sangat besar itu ya. Adanya pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Banyak juga yang orang-orang yang meninggal mungkin terlena. Allah pun juga menyuruh kita untuk berusaha dulu supaya mendapatkan pertolongan dari Dia. Karena Allah itu memberikan pertolongan juga harus dengan usaha. Lain dengan ada cerita seorang dahulunya ada orang yang naik kapal waktu banjir bandang. Ada orang menjemput orang ini di tengah batu. Waktu itu banjir bandangnya ada batu. Dan ada orang menjemput dengan kapal. Nah, tapi dengan orang ini percaya dengan pertolongan Allah, maka orang ini menyuruh kapal ini pergi. Sampai kapal ketiga seperti itu. Kemudian orang itu meninggal. Jadi pas meninggalnya itu, dia masuk neraka dan dia bertanya kepada Allah. Wahai Allah, kenapa engkau memasukkan saya ke api neraka? Karena Allah pun berbicara, ketika saya memberikan pertolongan kepada Anda tidak ingin menaiki kapal tersebut. Karena pertolongan saya itu adalah melalui orang-orang yang ada yang berangkat 3 kapal tadi kepadamu. Nah, mungkin sebagian. Dan ada pun pengertian ihras. Ihras ini merupakan suatu kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Nah, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian,
tentang pengertian mukjizat. Mungkin ada dari anak sekalian yang belum mengerti apa itu mukjizat. Seperti Yulia, apa sudah mengerti apa itu mukjizat? Halo. Baik, Sultan Emon sudah mengerti? Mic-nya nggak hidup, Sultan. Oh, ya. Alhamdulillah sudah ngerti, Pak. Mengerti. Jadi bisa ada yang menyimpulkan apa itu mukjizat? Bisa dikit, Pak. Jadi mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang Allah kurniakan kepada nabi-nabinya atau rasulnya. Baik, terima kasih kepada Sultan Lemon. Jawaban yang sungguh lengkap dan tepat. Mungkin setelah disimpulkan oleh Sultan Lemon, berakhir pula lah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana minggu besoknya Ananda sekalian ada tugas ya untuk dikumpulkan. Yang mana coba Ananda berikan mukjizat-mukjizat yang dahulunya yang diberikan kepada Nabi. Pokoknya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini seandainya Bapak ada salah dalam berkata kepada Ananda sekalian, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira ini penguasaan materinya sudah bagus itu ya. Ini yang lebih diperkuat itu adalah interaksi dengan peserta didik. Dan kalau kayak Wiranda ini kalau ngajar di sekolah, apalagi sekolah menengah atas atau aliyah, itu passion seperti ini biasanya lebih disukai oleh siswa. Jadi penyampaiannya santai, tetapi jelas apa yang disampaikan. Ya, begitu. Next, Yulia, apakah mendengarkan suara Bapak? Kayaknya nggak ngeh ini Yulia ini ya. Halo Yulia. Yulia. Dari tadi disapa nggak menjawab. Yulia, ada mendengarkan? Halo Yulia. Nggak dengar. Nampaknya Yulia nggak. Jadi WA, Pak. Jadi WA. Anak terangga ada kan? Yulia. Saya telepon dulu deh ya. Halo Yulia. Yulia. Ada dengar suara Bapak? Oh, dia nggak dengar. Oke semuanya, Wiranda dan Sultan, ini kita tutup saja dulu. Nanti Yulia silakan masuk ke sesi selanjutnya. Dan Yulia dan Wiranda silakan fokus ke ke mata kuliah yang lainnya. Ditutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.